Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung di program Maktab Dakwah Al-Badiyah di level yang kedua di materi tauhid. Dan pada pertemuan pertama kali ini insyaallah kita akan mengkaji seputar pokok akidah Islam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran Islam ini adalah agama yang sempurna, mencakup antara dua perkara penting, yaitu akidah dan syariah. Dan kita sudah mengkaji di level yang sebelumnya sebahagian syariahnya dan rukun-rukunnya yang dianggap sebagai pondasi dalam syariah. Untuk mengulang kembali tentang masalah akidah ini, maka perlu kita ketahui makna tentang akidah itu sendiri. Akidah itu secara bahasa ialah mengikat sesuatu dengan kuat, Jadi ketika orang tidak mengikat dengan kuat, maka tidak dikatakan sebagai akidah, ya. Dan akidah ini adalah sesuatu yang sangat terkait dengan keimanan itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan akidah, berarti kita mengatakan tentang masalah keimanan. Jadi akidah sinonimnya atau persamaan katanya adalah iman. Dan dasar-dasar atau pokok-pokok akidah ini adalah terkait dengan dasar-dasar atau pokok-pokok Islam atau iman itu sendiri, yaitu rukun iman. Jadi kalau kita mengatakan pondasi dasar Islam, pondasi dasar akidah Islam, maka itu kita mengatakan atau berbicara tentang rukun Islam yang rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qadar dan yang baik dan yang buruknya, yaitu takdir baik dan takdir buruk yang berlaku. Dan ini tentu saja didasari dari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa akidah itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber pengambilan akidah kita yang benar adalah melalui dua hal ini, ya, sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau meninggalkan dua perkara dan tidak tersesat orang selama-lamanya jika berpegang kepada kedua ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama sekali dari Al-Quran yang menjadi landasan atau sumber dari akidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu alaisal birra an tuwallu wujuhakum, ya, qibla al-masyriq wal maghrib. Ya, jadi bukanlah dikatakan ya menghadapkan bukanlah menghadapkan wajah kalian ke barat dan ke timur itu adalah suatu kebaikan, ya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan sesungguhnya kebaikan atau kebajikan dalam orang-orang yang beriman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang al-qadar, takdir baik dan takdir buruk, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan segala ketentuannya, dengan segala takdirnya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan, yaitu satu kejapan mata saja, satu kerlipan mata saja. Ini dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar, ya, atau pondasi
akidah Islam. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama para sahabatnya, dan tiba-tiba ada malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa manusia dengan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ya. Malaikat Jibril datang bertanya, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya bagaimana itu Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang berhak disembah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kemudian mendirikan salat, yang kedua, yang ketiga membayar zakat, kemudian berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah, ke Makkah bagi yang mampu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, kami terheran-heran bagaimana dia bertanya dan dia juga yang membenarkan. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat Islam dan iman itu sendiri, di mana beliau kembali melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni anil iman, beritahulah kepada saya apa itu iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kemudian yaitu hari kiamat, kemudian beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruknya. Lalu malaikat Jibril pun membenarkan dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar inilah, dari hadis dan ayat-ayat inilah yang dijadikan oleh umat Islam sebagai sumber atau landasan terhadap akidah Islam, Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari rukun iman tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.